Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Eskalasi pertempuran Hizbullah dan pasukan Israel atau IDF di perbatasan memasuki fase diambang perang total secara terbuka. Pada Kamis 13 Juni, keduanya saling melancarkan serangan ke lokasi dan fasilitas di wilayah masing-masing. Hizbullah mengumumkan bahwa pihaknya menyerang sejumlah situs militer Israel. Sementara IDF juga mengklaim telah menargetkan sasaran kelompok tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah kembali menyasar Israel, tepatnya menarget posisi Al-Rahib di perbatasan Lebanon Selatan. Hizbullah menggunakan senapan mesin berat dan peluru artileri dalam serangannya kali ini. Konfrontasi yang kian sengit membuat sirine peringatan di Kiryat Somnah hingga Galilea atas terus meraung. Seorang pria diduga warga negara asing atau WNA menyindir pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Videonya pun viral di media sosial hingga berujung mendapat teguran dari polisi. Dalam video, pria tersebut mengatakan bahwa IKN adalah ibu kota korupsi dan nepotisme. Selain itu, ia juga mengkritik lokasi pembangunan IKN yang disebut kekurangan air. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Artanto memberikan teguran. Ia menyebut pria yang mengaku sebagai bule Italia itu sebenarnya adalah warga negara Indonesia. Pihaknya memberikan teguran agar video tersebut tidak mengubah atensi masyarakat menjadi antipati kepada orang lain. Lebih lanjut, Artanto memastikan bahwa lokasi pembuatan video bukan di area IKN. Ia pun mengimbau pria tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman berseteru membahas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya diketahui bahwa pernyataan Habibur Rahman membuat Mahfud meradang pada Kamis 13 Juni. Bahkan Mahfud sampai menantang dan akan memberikan uang 100 juta rupiah jika Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut bisa membuktikan ucapannya soal Mahfud di kasus Vina. Awalnya keduanya diketahui saling balas-balasan sindiran satu sama lain hingga membuat kondisi memanas. Di antaranya pernyataan Habibur Rahman yang membuat Mahfud sewot, di mana Mahfud mengunggah layar tangkap di akun X pribadinya, Moh Mahfud MD, terkait berita berjudul, dalam berita tersebut diduga tertulis bahwa Habibur Rahman menilai Mahfud omong kosong. Hal itu terkait permintaan Mahfud yang berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto ikut turun tangan membantu menyelesaikan kasus Vina Cirebon. Habibur Rahman malah meminta calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu agar tidak banyak berkomentar. Sementara itu, Mahfud balik mempertanyakan kapan ia pernah menyatakan soal kasus Vina bisa selesai dalam waktu 7 hari. Selain itu, Habibur Rahman juga meminta para pakar hukum tidak mendesak pemerintah membentuk tim pencari pakar kasus Vina Cirebon. Ia melihat tim pencari fakta tidak dibutuhkan. Pasalnya, kasus tersebut sudah ditangani Polri. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta maaf telah membagikan buku bergambar Jan Etes di Surabaya beberapa waktu lalu. Ia meminta maaf jika ada yang tidak berkenan dengan kegiatan tersebut. Gibran mengatakan buku bergambar sang anak sebenarnya sudah ada sejak 4 tahun lalu. Ia juga sering membagikan buku tersebut di berbagai kesempatan saat turun ke masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengkritik pembagian buku bergambar Jan Etes. Menurutnya, anak-anak sekolah lebih baik dikenalkan dengan pahlawan nasional daripada putra seorang pejabat. Adapun buku bergambar Jan Etes dibagikan kepada siswa SDN 6 Morgorejo, Surabaya pada Kamis 6 Juni. Pembagian dilakukan setelah Gibran mengunjungi kediaman ex-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain buku, para siswa juga mendapat susu UHT dan gantungan kunci bergambar Gibran dengan karakter Naruto.
Pasukan Israel masih gencar melakukan konfrontasi di sejumlah wilayah, termasuk Libanon dan Gaza. Sebelumnya Israel dan Libanon saling melemparkan serangan ke wilayah masing-masing. Seperti yang terjadi baru-baru ini, pasukan Israel nampak melayangkan serangan melintasi perbatasan Libanon. Dalam video yang beredar di media sosial, IDF melemparkan bola api menggunakan peralatan kuno. Para serdadu Zionis itu memakai trebuchet atau manjanik, alat yang digunakan untuk melontarkan bola-bola api. Diketahui trebuchet banyak digunakan dalam perang dan pengepungan pada abad pertengahan. Rupanya hal yang sama pun turut dilakukan IDF di Gaza baru-baru ini. Dalam rekaman yang dibagikan di akun X Mossad Commentary, Jumat 14 Juni, sebuah bola api juga nampak dilontarkan ke Gaza. Dalam rekaman singkat itu, bola api tersebut nampak menghantam bangunan dan menimbulkan ledakan.